Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada bab 2, yaitu tentang biolistrik dan magnet. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh manusia. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Secara umum, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang merupakan serat panjang yang menghubungkan sistem saraf pusat ke setiap bagian dari tubuh. Selanjutnya, sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah sel yang mengantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke otak dan sebaliknya. Struktur dan bagian sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf, yaitu yang mengandung banyak komponen penting. Selanjutnya ada akson. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Selanjutnya, selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neuron. Selanjutnya adalah sel Schwann, adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Selanjutnya, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin, seperti pada gambar. Selanjutnya adalah sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Konsentrasi ion dalam tubuh manusia. Ion merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan listrik positif atau negatif. Jenis-jenis ion. Yang pertama, kation. Kation adalah ion yang membawa muatan positif bersih karena jumlah proton dalam spesies lebih besar daripada jumlah elektron. Yang kedua, anion. Anion adalah ion yang membawa muatan negatif. Anion dapat terbentuk karena suatu spesies menarik atau menangkap elektron dari spesies lain yang kehilangan elektron. Kelistrikan pada otot jantung. Jantung dapat digambarkan sebagai dua pompa. Pompa satu pada sisi kanan mengirim darah ke paru-paru menjadi oksigen dan menghilangkan produk-produk limbah seperti karbon dioksida. Dan pompa lainnya sebelah kiri mengirimkan darah ke seluruh sirkulasi sistem untuk mengoksidasi semua sel dalam tubuh. Sistem kerja EEG. EEG adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi gelombang otak atau aktivitas listrik dalam otak yang tidak normal. Manfaat EEG adalah untuk mendeteksi kelainan pada aktivitas listrik otak yang dapat disebabkan oleh penyakit otak. EEG dapat membantu dokter dalam memastikan atau menyingkirkan kemungkinan beberapa kondisi medis pada pasien, contohnya penyakit kejang, cedera otak, peradangan otak, tumor otak, gangguan fungsi otak, gangguan ingatan, gangguan tidur, stroke, dan demensia. Selanjutnya, sistem kerja EKG. EKG adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. EKG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, sistem kerja EMG. EMG adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Selanjutnya, kelistrikan pada belut. Belut listrik adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat. Pada belut listrik, ujung ekor bertindak sebagai kutub positif dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Selanjutnya, magnet dan pengaruhnya pada migrasi hewan. Magnet adalah suatu bahan atau objek yang menghasilkan medan magnetik. Sebuah magnet yang tersusun dari sejumlah besar magnet-magnet kecil yang dinamakan magnet elementer. Magnet elementer tersusun secara teratur, sedangkan pada bahan magnetit, magnet elementer tersusun secara acak.
Pengaruh magnet pada migrasi hewan. Yang pertama, migrasi burung. Partikel magnet yang ada pada tubuh burung digunakan untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua, migrasi salmon. Ikan salmon dapat mendeteksi medan magnet tertentu di suatu tempat. Contohnya, salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetes dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dan kembali ke Sungai Fraser lagi 2 tahun setelah berimigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu dapat mendeteksi medan magnet di suatu tempat yang mengarah di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Penyu memulai dan mengakhiri migrasinya di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasinya sepanjang 12.900 km yang melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Baiklah, sekian pembahasan pada bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.